warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. baik. Sehat secara Baik, Alhamdulillah. luar biasa. Waduh Pak Firman Rek, luar biasa. Mbak Dia, Luar Mbak Dia, biasa. Mbak Dia gimana? Alhamdulillah Sehat baik, ya. Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin. rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh ngobrol-ngobrol kita akan kenalan dulu ya. Baik, saya Ruciana Galunggung dari kelas E. Monggo, Bu Cia. Saya Ciptaningsih juga dari kelas E, Bu Ruci. Oke, sama. Saya Firman dari kelas D. Salam kenal. Salam kenal. Saya Dia Aulia Zidrohmah dari kelas F. Waduh, sulit sekali namanya dia. Aulia Ah, Azizatur Rohmah. Azizatur Rohmah panggilannya. J. Dia. Mbak Dia, baik. Kami dari mahasiswa Dikdas Pasca Sarjana UM teman-teman sekalian ya. Baik, kali ini kita akan ngobrol santai mengenai teori kepemimpinan. Wah, sesuatu yang baru nih ya buat saya utamanya. Kalau bicara kepemimpinan biasanya nih ya udah kalau dipilih ya jalan gitu aja alamiah gitu. Nah, ternyata setelah masuk Dikdas nih tahu ternyata ada ilmu atau teori tentang kepemimpinan. Dan selama ini teori-teori yang beredar ternyata juga sudah sangat banyak ini Bu Cip, Pak Firman dan Mbak Dia nih sudah sangat Benar banyak. sekali. Namun kali ini kita akan membicarakan teori kepemimpinan miliknya Gary Yukel gitu ya. Gary Yukel dalam bukunya Leadership in Organization. Betul ya, saya? Iya, Oke. betul sekali, Nah, Bu. dalam bukunya tersebut Yukel juga menyebutkan bahwa kepemimpinan dapat dikonseptualisasikan menjadi 4 dimensi. Yang pertama adalah intra-individual proses, berikutnya adalah diadik proses, berikutnya adalah apa Mbak Dia? Grup proses, Ibu. Oke, grup proses. Kemudian yang keempat adalah organizational proses. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam proses intra-individu atau intra-individual proses tadi. Nah, ini yang akan menceritakan lebih dalam, menjelaskan adalah Pak Firman. Monggo Pak Firman, disilahkan. Terima kasih. Jadi yang pertama itu ya adalah teori intra-individu. Dari kata intra. Intra itu kan artinya dari dalam diri ya. Jadi intra-individu itu adalah suatu kepemimpinan yang munculnya itu dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Ya, jadi bagaimana nanti seorang pemimpin memotivasi dirinya, bagaimana dia bisa menyusun rencana-rencana yang tepat ya, demi untuk keberhasilan tujuan organisasi gitu Bu. Dari karakter pemimpinnya, motivasinya itu muncul dari dirinya sendiri, mempengaruhi pikirannya untuk bergerak memimpin organisasinya itu Bu, demi tujuan visi gitu. Ya. Begitu ya Pak Firman, ternyata ada pendekatan intra-individu. Nah ini kalau dalam keseharian, ini caranya bagaimana mengetahui bahwa pemimpin itu memiliki intra-individu dan ini implikasinya terhadap lembaga itu bagaimana kita melihatnya bahwa pemimpin itu memiliki kemampuan intra-individu. Sebenarnya itu yang paling tahu adalah individu itu sendiri. Ya, bagaimana dia bisa menilai dirinya sendiri. Oh, apakah saya itu sudah memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang tepat yang bisa saya terapkan kepada organisasi ini. Ya, Berarti jadi itu muncul secara alamiah ataukah perlu proses itu kira-kira ya kalau ini? ada yang Intra-individu. secara alamiah, bakat alami untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, Jadi punya leadership-nya sudah nampak gitu sudah ya dari nampak kecil. sejak kecil Ah, bagaimana baik. dia memimpin teman-temannya. Ya, Ada ya. juga yang mungkin dari kepemimpinan itu muncul dari pengalaman-pengalamannya nanti. Oh, Jadi, baik. Belum biasanya kan untuk menjadi seorang pemimpin itu ada tesnya kan ya Bu ya.
ada tesnya. Fit Biasanya and ada di proper tes. test gitu ya Iya. biasanya ya. Nah, dari situlah dipilih nanti bagaimana asesor nanti atau mungkin panitianya untuk memilih pemimpin itu menilai bagaimana apakah sifat individunya, apakah sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan organisasi yang akan dipimpinnya nanti. Nah, Oke. itu Bu mungkin. Contohnya itu di sekolah itu kepala sekolah ya Pak Firman? Iya, kepala sekolah bisa. Itu contoh seorang pemimpin. Ya, bagaimana Bu? Berarti selain ya yang menilai itu mengevaluasi dirinya itu diri sendiri, paling tidak orang lain juga bisa menilai nggih intra individu dari pemimpin itu. Oh, pemimpin saya punya kapasitas ini, punya kompetensi ini, walaupun tidak secara terus terang Iya. diungkapkan oleh yang Kalau dipimpinnya murid tadi. itu ibaratnya rubrik observasi gitu ya, misalkan menilai bagaimana potensi gitu ya, perilaku potensinya, ya. Iya, Ya, Bu. benar Betul. perilaku individu dalam memimpin itu. Ini bisa ya Pak ya dijadikan bahan penelitian ya, bagaimana perilaku individu pemimpin lewat ini, intra individu ini. Bisa sekali itu. Nanti akan kelihatan. Oh, bagaimana sih sifat-sifat seorang pemimpin yang baik itu seperti apa? Terus bagaimana itu nanti sangat bisa Bu untuk jadikan penelitian itu Bu. Terima Tapi kasih. saya pernah baca nih di bukunya juga kalau proses intra individu ini sudah jarang dilakukan Pak Firman. Kira-kira itu apa ya yang menyebabkan, apakah sekarang udah nggak zaman atau gimana gitu maksud saya? Iya, kalau intra individu ya kan dari dalam ya. Sedangkan untuk pekerjaan sehari-hari seorang pemimpin akan lebih berinteraksi dengan lingkungan kerjanya. Bagaimana seorang pemimpin berinteraksi dengan bawahannya, mungkin dengan lingkungannya atau mungkin dengan sesama pemimpin. Nah, itu akan lebih mempengaruhi sifat kepemimpinannya, Ibu. Jadi akan lebih banyak dapat motivasi dari luar bagaimana menjadi kemampuannya pemimpin itu akan Melibatkan pihak lain ya, melibatkan gitu ya, pihak lain selain untuk yang ada meningkatkan dari dalam kepemimpinannya. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Firman ya atas penjelasannya. Saya jadi ini nih gamblang tentang proses intra individu. Nah, sekarang kita beralih ke diadik proses nih. Nah, ini Bu Cip ini. Monggo Bu Cipta. Saya ya. Oh, iya. Baik. Nah, pada pendekatan diadik ini fokusnya ini Pak Firman, Bu Ruci, Bu Diah ini adanya hubungan antara pemimpin dengan individu lain. Individu lain ini dalam arti bahwa orang yang dipimpinnya tadi. Hubungan antara pemimpin dengan orang yang dipimpinnya tadi. Hubungan antara dua individu kalau diadik ini. Kemudian ini lebih tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi yang berkaitan dengan pemimpinnya. Oh, Seperti oke, itu. oke, baik-baik, saya bisa tangkap poinnya. Berarti apakah ini mirip coaching ya Bu ya? Ada coach dan coachinya seperti itu. Baik. Nah, kalau proses coaching ini kan terjadi komunikasi antara coach dan coachee. Nah, ini peran coach ini sifatnya kan hanya menggali informasi. Iya, Menggali betul. informasi sebanyak-banyaknya tentang masalah-masalah yang dihadapi coachee. Nah, nanti dari situ menggali dia mempunyai alternatif solusi. Oke. Nah, coachee ini tidak ikut menentukan memilih solusi yang terbaik, ya. Coachnya. Coachnya tidak ikut menentukan, tetapi coachee-nya sendiri yang menentukan pilihan yang terbaik, solusinya itu coachee sendiri. Nah, coach ini fungsinya kalau seandainya memilih solusi ini, kelemahannya apa, kebaikannya apa, dampaknya bagi coachee apa. Itu coachnya yang seperti coachnya itu ya. bertanya. Oke. Kemudian coachee-nya mengkomunikasikan seandainya saya memilih ini, nah ini kelemahannya saya seperti ini. Kalau memilih ini saya akan mendapatkan manfaat seperti ini. Sehingga dari alternatif itu Muncul muncul satu alternatif solusi yang dipilih oleh
coaching. Jadi Nggih. sebenarnya itu dari dalam dirinya sendiri. Iya, Dirinya coaching, coaching maksudnya ya. Tetapi kalau Di diadik di diadik ini sebenarnya ada apa itu asumsi implisit. Implisit itu kan enggak terang-terangan ya di dalamnya itu bahwa kepemimpinan yang efektif itu akan terlihat apabila ini terdapat aspek mempengaruhi yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin. Dalam hal ini pemimpin itu memberdayakan, mempengaruhi, bekerja sama, saling mempercayai. Kemudian bagaimana yang dipimpin ini seyogyanya bisa melaksanakan, termotivasi untuk melaksanakan apa, mungkin ada ide-ide dari pemimpinnya dengan senang hati, termotivasi seperti itu. Oke, gimana Pak Bu. Firman? Apa Mbak Dia dulu? Bu Saya Dia, mau Bu Dia. bertanya Ya, ini, baik. bagaimana contohnya dalam penerapannya di SD Ibu untuk proses diadik? Baik, untuk proses diadik, nah ini kan kalau di SD itu ada kelas bawah dan kelas atas ya, atas, iya, Mbak Ibu. Dia, Bu Ruci Nggih. dan Pak Firman. Nah, Benar. biasanya itu kalau yang di kelas bawah itu cenderung yang sudah matang secara psikis, itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Biasanya kelebihannya itu dari aspek sabar, telaten, mendampingi anak, tapi kekurangannya itu yang nampak akhir-akhir ini dalam segi IT Masih kurang ya, itu Bu, ya? masih kurang. Nggak cepet gitu ya. Iya Kurang betul. tanggap. Bisa tetapi agak lama ya untuk memperoleh keterampilan tersebut. Nah, ini biasanya teman-teman guru yang seperti itu berkomunikasi. Nah, ini bagaimana Bu? Solusinya kira-kira saya tidak bisa IT, padahal sekarang pembelajarannya kan berbasis digital. Nah, ini biasanya saya menawarkan solusi-solusi ya, bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Ibu terus semangat ya, jangan sampai menyerah. Misalnya ibu sudah punya laptop, monggo di sela-sela kesibukannya ketika di rumah itu masih senggang, itu bisa diutak-atik. Belajar Iya, intinya, Bu, IT itu kan IT. tidak hanya memandang tapi prakteknya ya, prakteknya yang Betul lebih sekali, Bu. Harus intens Mbak, ini kalau untuk komunikasi diadik ini harus intens, tidak cukup satu kali. Berarti penerapannya itu mungkin empat mata ya Bu Face ya. to face, Bu. Iya, Face to face face, to ya. face. Semacam Program konsultasi acara gitu ya. ya. Betul. Jadi tiap individu ya di lembaga ini mungkin ada masalah apa. Nah, mendekat ya Iya, seperti itu, dan tidak datang dari gurunya saja, boleh dari pemimpinnya. Tatkala mungkin dilihat Apa gurunya ada rahasia masalah. gitu Bu Cep, sifatnya diadik ini ya? Saya rasa tidak rahasia. Boten, ya. Ini kalau rahasia itu sifatnya konseling itu rahasia ya. Kalau diadik ini tidak Iya. rahasia. Mungkin nanti bisa untuk konteks ini, mungkin bisa juga untuk teman guru lain misalnya mempunyai masalah yang sama. Ini bisa kita adopsi dari situ pemecahannya. Oke. Jadi bisa jadi nih kalau Bu Cep melihat guru-gurunya gitu misalkan ya. Iya. Guruku satu ini kenapa gitu ya, kok koyok-koyok gitu ya, ada permasalahan, akhir-akhir ini kenapa nggak begitu semangat gitu, kemudian kok datang terlambat, agak murung, anak-anak di dalam kelas kok sering dimarahi, mungkin bisa jadi seperti itu. Bu Cep juga menawarkan solusi lewat diadik ini ya Bu Cep. Betul, ya, dengan harapan mungkin ya dari feedback tanggapan itu yang mungkin belum pas ya untuk guru itu, dan dengan adanya komunikasi kebersamaan dua orang ini nanti akan lebih intens ya, lebih intensif juga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nggih, siap-siap. Baik. Baik, dari Pak Firman ada yang ditambahkan? Sudah. Sudah, oke. Baik, sekarang kita akan masuk lagi nih yang kepada proses yang ketiga, yakni grup proses atau proses kelompok. Nah, ini kita selanjutnya akan masuk kepada grup proses atau proses kelompok. Nah, ini yang paling seger di antara kita nih. Ada Mbak Dia, si cantik Dia ini yang akan menjelaskan tentang proses kelompok. Monggo Mbak Dia, disilakan. Nggih, baik Ibu.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kelompok. Di sini kepemimpinan dalam kelompok itu sendiri memiliki arti bahwa kepemimpinan itu memotivasi Ibu dan mengorganisasikan anggota kelompoknya. Seperti itu. Nah, di contohnya yaitu kepemimpinan dalam kelompok itu di SD itu kan ada kelas tinggi dan kelas rendah. Nah, di sini saya bandingkan antara kelompok guru kelas tinggi dengan kelompok guru kelas bawah. Nah, di sini mereka bisa sharing, berbagi praktek pembelajaran Ibu, dengan tujuan untuk memberikan inspirasi pembelajaran, sehingga guru lain itu termotivasi dalam proses pembelajaran, sehingga sama-sama berbagi praktek pembelajaran. Seperti itu. Oke, ya saya bisa dapat poinnya. Jadi kelompok, jadi di dalam sebuah sekolah itu ada kelompok, misalkan saja kelompok kelas guru kelas bawah, kelas Dan, 1, 2, 3 iya, gitu ya, dan guru kelas atas, tinggi 4, 5, 6. Nah, mereka berbagi praktik baik pembelajaran gitu Mbak Dia ya. Ya, seperti itu, Bu. Nah, tujuannya Untuk memotivasi semangat pembelajaran Ibu, memberi inspirasi, memberi guru motivasi. lain Oke, ya. untuk lebih semangat dalam proses pembelajaran. Barangkali bisa dipakai pembelajaran tersebut, ide tersebut di kelas lain gitu ya, mungkin seperti itu Iya, ya. seperti itu Ibu. Iya, iya. Ya berarti tadi ada dua kelompok nggih, Bu Dia. Ada kelompok Kelas 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 tinggi sama Iya, kelas rendah. kelas Nah, di rendah. situ perannya kepala sekolah akan mendampingi gitu ya, Bu ya. Iya, Untuk benar mendampingi. Tapi di sini guru kelompok kelas bawah itu ada pemimpinnya sendiri, Bapak. Jadi kelas bawah ada pemimpinnya, kelas atas ada pemimpinnya. Tapi di bawah koordinasi dari kepala sekolah, seperti itu, Bapak. Mungkin koordinator gitu Mas koordinatornya, Firman ya. ya. Jadi pemimpin yang di bawahnya kepala, jadi kepala sekolah itu akan lebih mudah berkomunikasi Iya, ketika seperti itu. di kelas bawah kemajuannya sampai mana nih. Nah, koordinatornya siapa? Nah, itulah yang diajak berkomunikasi oleh kepala sekolahnya. Nah, ini mungkin efektif jika di sekolah tersebut kelasnya paralel gitu ya, sehingga gurunya kan banyak, ada koordinator mungkin gitu ya. Kalau satu-satu gitu aja kan biasa ya kita ngomong pakai Langsung, diadik atau iya. langsung dalam rapat gitu. Gitu ya Mbak Dia ya mungkin ya. Jadi seperti itu, Ibu, Betul kurang kah? lebihnya. Nah, ini juga mungkin disebutkan kalau penanggung jawabnya tetap kepala sekolah ya sebagai pemimpin lembaga. Jadi ndak ucul dewe iki gurune sapa gitu ya. Kebijakannya tetap ada di sebagai Kepala pucuk sekolah. pemimpin ya. Sebagai gitu. manajer dan Iya, pemimpinnya. Betul sekali. Terima kasih. Mungkin Ibu Jep mau menambahkan sesuatu? Iya, mungkin implementasinya ya di lembaga ini kalau boleh, ini mungkin apa termasuk ya, saya rasa ini juga termasuk ketika saya berada di lembaga. Nggih. Ini kan ada ada bidang-bidang tertentu yang ada penanggung jawabnya di lembaga. Ya, betul. Misalnya bidang keagamaan, itu termasuk kegiatan-kegiatan pembiasaan, kemudian kegiatan sekolah sak ngajine, itu kan ada koordinatornya. Kemudian kegiatan pembiasaan pagi termasuk literasi, numerasi, itu juga ada penanggung jawabnya, walaupun di samping penanggung jawab itu ada guru-guru yang lain. Ya. Kemudian ada juga tentang penanggung jawab dalam bidang IT, penggunaan ruang IT, itu juga ada penanggung jawabnya. Nah, mungkin di situ ya perannya pendekatan ini dari kepala sekolah kepada kelompok itu tadi. Betul. Saya jadi teringat nih di sekolah saya nih. Mungkin kalau di SD itu enggak lazim ada bagian-bagian gitu ya, atau kalau di SMP itu kan ada wakil kepala bagian kurikulum, ada wakil kepala bagian kesiswaan, dan mungkin lain-lain, ada sarpras gitu ya, research and development gitu. Nah, karena di sekolah saya ini sekolah swasta gitu ya, untuk mempermudah komunikasi itu kepala sekolah membentuk
masing-masing koordinator Bu juga. Jadi ada koordinator kurikulum, ada koordinator kesiswaan, ada koordinator sarana prasarana, bahkan ada juga koordinator research and development. Walaupun masih kecil ya, tergolong sekolah kami ini dengan siswa yang masih 150. Research and development ini yang diharapkan untuk bisa membaca pasar gitu ya. Jadi nanti kepala sekolah itu koordinasinya, koordinator R&D, koordinator kurikulum, gimana mantau apa jadwal atau mungkin ada pertemuan paguyuban atau apa, jadi sudah melalui koordinatornya. Apa bisa termasuk ya Bu ya itu ya kepada apa tadi? Saya Kelompok rasa ya? bisa itu Iya, Bu kelompok. Ruci ya, karena Ya, kelompok. di surroundingnya itu ya, di sekitar penanggung jawab itu kan ada personal-personal Nggih. ya yang tergabung dalam salah satu kelompok, kemudian ada penanggung jawabnya. Ini saya rasa cocok ini ya pendekatan kelompok. Proses kelompok, pendekatan iya. kelompok. Kalau di SD saya itu untuk penerapan teori ini mungkin pada bulan Agustus kemarin, Bu. Bulan Gimana Pak Fir? Iya, di bulan Agustus kemarin kan banyak lomba-lomba. Ada lomba pramuka, lomba baris, lomba keagamaan, ya banyak sekali. Nah, di sini peran kepala sekolah saya itu membagi penanggung jawab pada kegiatan masing-masing kegiatan yang dilombakan itu. Si cabang lomba tadi. Iya, ada yang tadi mengurusi mungkin Ibu A, Ibu B mencari siswa untuk lomba keagamaan, nanti sekaligus membimbingnya. Nanti untuk lomba yang lain siapa? Nanti dikoordinasi masing-masing kelompok. Nah, kepala sekolah nanti hanya langsung memantaunya lewat dari penanggung jawab itu, Bu. Nah, apakah ada kendala, apakah berjalan dengan baik, itu semua demi keberhasilan organisasi itu ya. Baik. Jadi kepala sekolah itu terbantu ya, tidak berat dengan adanya penanggung jawab dari kelompok-kelompok Bisa tadi. mempermudah. Nggih, nggih. Baik, terima kasih ya Mbak Iya, Dia, Pak sama-sama. Firman dan Bu Cipta atas tambahan-tambahan pencerahannya. Nah, kita akan masuk ini yang rumahnya ini, yang paling besar ini adalah proses organisasi gitu ya. Nah, di sini adalah kepemimpinan sebagai proses yang terjadi dalam sistem terbuka yang lebih besar, di mana kelompok tadi yang kita bicarakan sebelumnya itu merupakan subsistemnya. Nah, jadi berarti mendukung nih ya kelancaran gitu ya, kelancaran segala sesuatu yang ada di organisasi tersebut atau di lembaga tersebut, tepatnya kalau kita itu tergantung dari subsistemnya tadi gimana, bekerja dengan baik apa tidak gitu ya, terkendala atau tidak gitu. Nah, kemudian tanggung jawab kepemimpinan di sini adalah mendesain struktur organisasi yang tepat, menentukan hubungan kewenangan dan mengkoordinasikan operasi antar spesialisasi sub unit dalam organisasi. Jadi ini adalah kemampuan gitu ya, kemampuan seorang pemimpin gitu ya, dalam memimpin sebuah organisasi tadi, bagaimana menempatkan seorang yang tepat dengan potensinya gitu ya. Jadi ketika kita menempatkan A, B, C, D, oh ini di kelas 1, ini di kelas 2, yang Budiah misalkan di kelas 6, ini tentu dengan sudah melewati proses istilahnya apa ya Bu Cep ya, proses Mengevaluasi. oh betul ya, cari kata evaluasi sulit banget. Jadi seorang pemimpin itu secara alamiah gitu ya, pasti memiliki kemampuan tersebut gitu. Oh, dievaluasi kemudian oh ya, ini Pak Firman ini cocoknya di kelas atas gitu, misalkan di kelas 6. Karena ini concernnya Pak Firman di matematika gitu misalkan saja. Kemudian kalau ditaruh di kelas 1, waduh, ini Pak Firman sudah nggak begitu telaten ini Bubrah gitu ya, kelasnya. bubrah gitu. Misalkan saja tadi dawuhnya Bu Cep itu gini, dipandang dari faktor U gitu ya, dipandang dari faktor U atau pengalamannya yang sudah cukup banyak gitu ya. Bu Cipta di kelas 1 gitu, di kelas 1 dipandang Bu Cipta ini sudah
telaten sekali, kemudian kesabarannya sangat luas. Nah, mungkin dan yang paling penting adalah komunikasi yang baik dengan wali murid gitu ya. Juga dengan siswa, ya enggak dengan wali murid saja ya. Dengan siswa, dengan teman-teman, juga dengan wali murid. Karena kan pasar kita ini adalah murid ya, murid orang tuanya itu adalah pasar kita gitu. Ibarat kita jualan, yang beli siapa ya, mereka gitu. Dan bagaimana seorang pemimpin di dalam proses organisasi ini bisa mengatasi hambatan atau permasalahan dari luar. Bagaimana membuat sekolahnya itu settle, kuat, bisa ndak nih bertahan gitu di lingkungannya. Seperti itu sih kira-kira Bu dalam proses organisasi Mbak Dia. Nah, monggo mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Mungkin Bu Cipta kan sebagai kepala sekolah ini ya. Betul. Bagaimana mungkin penerapannya Sudah ini Bu? malang Teori melintang. organisasi. Sudah malang Proses melintang. organisasi. Pengalamannya Bu. pasti banyak sekali ya Bu ya. Saya ini Pak Firman Buruji dan Mbak Dia ini mendapat amanah sebagai kepala sekolah ini sebenarnya belum lama gitu. Saya diangkat menjadi kepala sekolah itu tahun 2016. Oh ya, sudah Lumayan, lumayan, udah Bu. Pengalamannya udah 6 Nah, tahun, iya. udah lama Ini itu. pertama ya saya diberikan rezeki ini lembaga yang cukup Besar ya, Bu ya. Enggak, Di yang Binaun. pertama itu lembaga yang kecil itu Buruji ya. Di situ saya 2 tahun di lembaga kecil, kemudian saya dimutasi di lembaga ya lumayan besar lah untuk ukuran daerah Binangun itu ya di Blitar Selatan. Itu pertama dulu muridnya itu sekitar 150-an ya, kemudian Oh ya, sekarang sama ya, kayak itu sekolah saya. alhamdulillah sudah ada penambahan, sekarang itu 237 siswanya. Sudah banyak. Baik. Nah, ketika apa yang didawuhkan Bu Ruci tadi ya, terkait dengan proses organisasi ini ketika awal tahun pelajaran baru, Nggih. pembagian kelas Ya. ya, terkait dengan wali kelas, ini di samping saya itu sudah punya angen-angen ya, sudah punya mindset. Nah, seperti yang Bapak Ibu dawuhkan tadi nggih, ini mungkin kompetensinya dari segi kematangan psikisnya ini sepertinya cocok di kelas ini. Nah, tetapi ketika dalam prakteknya ini saya selalu memberdayakan teman-teman. Gimana itu, Bu Cip? Caranya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah sampai pada tahap untuk pembagian wali kelas seperti itu Oke, ya. Nah, oke. ini kira-kira yang kelas 1 ini menurut pandangan penjenengan, menurut pertimbangan penjenengan ini cocoknya Iya. ini diampu oleh siapa Bapak Ibu? Oh, Nah, jadi itu teman-teman sampai ya, dengan kelas 6. Nggih. Nah, akhirnya kelas 1 sudah, sampai kelas 6 sudah. Nah, sampai kepada finalisasinya itu saya masih tawarkan juga kepada teman-teman untuk penguatannya ya. Ini sudah benar fix Bapak Ibu, ini belum harga mati ya. Ini istilahnya mungkin menurut pemikiran penjenengan masih ada yang perlu dirotasi. Bu ini di sini monggo. Nah, sampai betul-betul bahwa pembagian wali kelas itu merupakan hasil kesepakatan dan perumusan bersama. Jadi Seperti misalkan itu. Ibu Cep dari itu tadi nih ya, menurut Bu Cep itu kok nggak sesuai ya karung angen-angen yang sudah saya petakan gitu. Misalkan harusnya Bu itu direkomkan di kelas 4, tapi kenapa ini kok teman-teman malah merekomkan di kelas 1 misalkan seperti itu. Nah, apakah keputusan akhir itu tetap berada pada kesepakatan teman-teman ataukah sebagai pemimpin pembelajaran Ibu Cep, pemimpin lembaga, apakah Bu Cep juga menegaskan kembali gitu seperti itu? Baik, nah ketika mungkin angan-angan saya ya tidak belum cocok ya dengan pemikiran teman-teman, itu biasanya saya begini Bu Ruci, memberdayakan teman-teman itu dalam arti begini, kira-kira penjenengan memilih ibu ini latar belakangnya apa, menurut pandangan penjenengan ini karena apa. Dikala pandangan teman-teman itu sudah betul menurut saya dan logis menurut dasar pemikiran saya nggih, logis kemudian juga real,
ini saya mengikuti teman-teman ketika Oh, pandangan baik. teman-teman itu kiranya belum tepat, Ya. itu saya juga akan mengutarakan pendapat saya seperti ini. Biasanya teman-teman itu enak ya, enaknya itu seperti ini. Oh, kalau dari Bu Cipta seperti ini, saya seperti ini. Nah, akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Akhirnya teman-teman juga ya secara aklamasi tadi, oh iya betul kata Ibu seperti ini. Oh, baik. Semuanya tetap Iya. dibicarakan bersama Iya, ya, Bu ya. dibicarakan bersama. Bu Cip ini demokratis sekali ya kayaknya. Baik, ya. Pak Firman mungkin ada lagi nih yang kayaknya mikir mau menyampaikan Enggak, itu sesuatu tadi yang kan mungkin penting. sedikit pengalaman Bu Cip, sedikit cerita untuk penerapannya teori organisasi di lingkup sekolah dasar, di lingkup lembaga. Untuk akhir-akhir ini saya mencermati berita, Bu. Saya melihat berita, Bu, tadi beberapa waktu yang lalu, Deng. Itu ada berita yang viral, polisi membunuh polisi Wah, gitu ini kayaknya. organisasi yang Iya, di lain tingkat nih, Bu organisasi. ya. organisasi Oke. selain Dan yang di luar mendalangi- pendidikan ya Pak ini. Iya, di luar pendidikan. Katanya yang mendalangi, bukan katanya lagi, sudah terbukti. Yang mendalangi adalah kepalanya sendiri kan gitu ya, Bu. Ya. Bagaimana Wah, langsung Nah. tertuju ke sana saya ini. ini saya terpana ini, Bu. Bagaimana kemampuan Terpana si apanya, Pak? pemimpinnya itu bisa mengorganisasi seluruh tindak kejahatannya itu sampai tidak ketahuan kan ya. Awalnya kan nggak ketahuan itu ya. Bagaimana dia menerapkan teori intra individunya, dia memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan kejahatannya itu. Kemudian proses diadiknya, mungkin dia sudah berkoordinasi dengan istrinya ya, yang seolah-olah di Oh, membuat skenario-nya skenario itu ya. istrinya adalah korban. Oke, Padahal oke, kan oke. ya enggak kan ya. Terus saya jadi ini terinspirasi gini, wah bukan Gimana, Bu? terinspirasi itunya loh ya. Terinspirasi ya. Bagaimana dia bisa mempengaruhi sekian banyak Iya. gitu loh untuk membuat Skenario skenario yang baru ya luar itu biasa itu ya, Bu Iya, ya. iya. Bahkan seluruh Indonesia pun ya enggak tahu kalau Sepertinya intra individu dan diadiknya itu betul-betul optimal ya ini. iya. Kelompoknya Sepertinya. mungkin juga Kelompoknya juga juga Kelompoknya bagaimana yang juga. mengawasi Oh, di luar, iya. Tapi ini bagaimana yang tentunya dalam hal mengontrol negatif kasusnya. ya gitu. Dalam hal negatif. Coba Iya. bayangkan kalau ini tersalur ke dalam hal-hal yang baik. Nah, ini pasti akan terjadi Sangat hal yang lebih baik lagi Aduh, pastinya ya, Bu pasti ya. ada Kalau di sesuatu yang luar biasa ya. iya Gitu, disalurkan ke betul. tempat yang baik. Ya. Berarti ini termasuk apa? Pemimpin yang menyalahgunakan gitu ya, menyalahgunakan kekuasaannya. Bisa dibilang gitu, Bu. Gimana, Mbak Di? Bisa dikatakan seperti itu. Tetapi ini juga kembali lagi pada karakter. Kalau karakternya orangnya ya, tidak seperti itu, mungkin untuk tindak-tindak seperti itu karena karakternya yang sudah melekat pada dirinya itu karakter yang religius, yang demokratis, berwawasan lingkungan, kebaikan. Ini mungkin hal-hal yang seperti ini akan terfilter dari karakternya itu. Tetapi juga mungkin ini kembali kepada individunya ya, individunya, individunya sendiri. kemudian lingkungannya juga mendukung. Nah, akhirnya kekuasaannya ini, jabatannya ini disalahgunakan menjadi seperti itu. Ya. Kayaknya enggak habis ya kalau ngomongin itu, betul. Pak Itu ya. dari sisi negatifnya ya, Bu. Kalau Iya. kita umumkan dari sisi teorinya kan berarti Iya. beliau mampu ya Itu tadi memaksimalkan bagaimana betul, mengorganisasi mempengaruhi. Betul. mempengaruhi Dari intra individu sampai Organisasi. organisasinya itu Dari bisa. apa yang Pendapatnya. kita bicarakan tadi kan intinya bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi Ya. iya. Ya, individu berarti yang pemimpin lain yang yang sangat dipimpin berpengaruh ya. gitu ya, Bu, ya. Sebenarnya ya. mempengaruhi, memberdayakan. Iya. Pemimpin yang sangat Iya. berpengaruh. Betul. Tapi Iya. ide kejahatannya nggak usah ditirukan. dicontoh. Tidak usah dicontoh. Jadikan pengalaman aja. Cuman kekuatannya kepemimpinan tadi ya dari intra individu sampai organisasi itu alangkah baiknya jika itu diimplementasikan dalam kebaikan. Iya, iya, iya. Baik, saya kira gitu ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Kalau kita mau terus mendalam, ini sebenarnya masih banyak, Banyak ya. sekali, Bu. Banyak Ini sekali. Masih contoh-contoh banyak sekali ya. baik, contoh yang Tentu sudah dari berjalan di lapangan. ya dari bukunya Gary Yukel saja ini kita nggak bisa ngambil semuanya. Ini hanya ini saja karena memang kita juga terbatas oleh waktu gitu ya. Berarti kalau saya mencermati dari diskusi kita dari awal tadi, Bu, untuk intra individu itu berarti pemimpin
dalam organisasi itu memotivasi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan organisasi. Iya. Kemudian yang kedua adalah proses Diadik, diadik ya Bu ya, diadik. teori Oke. diadik. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan individu lain atau mungkin dengan bawahannya ya, untuk memecahkan suatu masalah gitu ya Bu ya. Oke. Kalau teori kelompok berarti bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi, berintegrasi dengan kelompok-kelompok yang sudah dibagi Ya. dalam mencapai tujuan kelompok itu tadi ya Bu ya. Iya, iya. Kemudian yang terakhir adalah proses organisasi. Nah, di mana seorang pemimpin mampu mengorganisasi seluruh kegiatan yang ada pada organisasi itu untuk mencapai tujuan organisasi itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Firman. Bu Cipta mungkin ada penambahan? Saya rasa sudah terangkum semua dari Pak Firman Oke. tadi, baik mulai dari Bu intra Dia, individu Gimana Bu Sudah, Dia? Ibu, cukup. sampai dengan tingkat organisasi. Ya. Mungkin disambung sampai ini dulu ya. Oke, iya. Nah, teman-teman terima kasih ya atas keluangan waktunya hari ini. Pak Firman yang udah jauh-jauh nih dari Tulung Agung ke sini. Dekat kok Bu, 1 jam dekat. Bu Cip yang 11 kilo dari ini ya, sekarang studio tempat kita ini melakukan rekaman ini ya. Tidak jauh Bu Ruci. Tidak jauh ya, Kalau ke tinggal kota ngegas itu ya. baru 2 kali dari sini. Oh gitu ya, Iya. ya 22 kiloan ya Bu ya. Ya, saya juga nih dari Blitar sekitar berapa Bu ya? Saya 11. Mungkin sama ya dengan 11 saya ya? sekitar 11-12 ya Bu Oh, Ruci ya. iya, iya. Kemudian nih Mbak Dia yang jauh-jauh dari Ponorogo, terima kasih ya Mbak Dia ya. Iya, sama-sama Baik, Ibu. semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini dengan berbagi ini tadi ya, berbagi ilmu melalui mata kuliah manajemen dan kepemimpinan pendidikan dasar bisa membawa manfaat gitu ya. Amin. Amin Baik. ya rabbal alamin. Semoga barokah Bu Amin. yang kita Amin. sampaikan. J. Iya. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.